Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia, pemirsa Suara Edukasi Banua, podcast BTKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali kami hadir di kesempatan kali ini dan tentunya seperti biasa dalam podcast Suara Edukasi Banua, persembahan dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami menghadirkan tamu-tamu spesial, tamu-tamu yang merupakan tokoh ataupun juga pegiat ataupun guru dan orang-orang yang mendedikasikan diri mereka kepada dunia pendidikan terutama yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini sungguh istimewa karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita datangkan khusus dari daerah khusus gitu ya. Kalau dibilang ex ibu kota, kayaknya masih berkiblat ke sana kita sebenarnya. Dari Jakarta, beliau adalah pegiat teknologi dan inovasi pendidikan, Mas Andes Rizky yang sudah hadir di studio kami. Kita sapa langsung. Apa kabar Mas Andes? Alhamdulillah baik Bang. Kabar baik ya. Terima kasih hadir di studio kami yang sangat sederhana ini, menyempatkan di sela kegiatannya di Kalimantan Selatan, Iya di Bang. Banjarmasin ya. Andes Rizky, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya nih sahabat kita di rumah yang menyaksikan, siapa sih itu gitu kan? Padahal beliau ini sudah sering sekali di Kalimantan Selatan, kemudian di BTKP juga ya, BTKP betul. BTKP Kalimantan Selatan. Mungkin sebelum kita bicara tentang teknologi inovasi pendidikan, Mas Andes bisa diceritakan sedikit tentang hal ihwal diri Anda itu hingga akhirnya juga sampai di BTKP. Seperti apa? Iya, jadi saya ini Bang sebenarnya basicnya memang kalau keluarga tuh pendidik, kakek guru gitu ya, terus buyut guru ngaji, ibu sempat jadi guru juga, bapak sempat ngajar D3, istri juga S1-nya guru, mertua juga guru, jadi semuanya guru nih, gitu. Jadi kalau ditanya dunia pendidikan, ini kayaknya memang basicnya takdirnya garisnya ke situ gitu. Dan memang kalau saya secara saat ini kegiatan itu wira swasta, gitu ya. Saya pengusaha. Terutama di bidang teknologi yang terbarukan, gitu. Nah, salah satunya sebenarnya yang saya geluti itu sejak hampir 10 tahun lalu itu di immersive teknologi. Nah, immersive teknologi itu payung dari teknologi-teknologi yang mempunyai berjalan di media-media imersif, Bang. Seperti virtual reality, augmented reality, hologram, mixed reality, itu semuanya masuk ke ranah immersive teknologi. Immersive teknologi gitu ya. Ini seperti sesuatu yang baru sebenarnya, tapi apakah sudah lama itu? Immersive teknologi ini sebenarnya sudah lama Bang, dari tahun 80-an itu sudah ada gitu. Bahkan kacamata virtual reality yang kita lihat sekarang gitu ya, kita pakai sekarang gitu, yang harganya mungkin 5 juta, 7 juta gitu, ada juga yang harganya 300.000, 500.000. Itu tahun 87 lebih tepatnya lagi pas tahun saya lahir gitu ya, 87, itu sudah ada gitu kacamata VR yang serupa dengan itu. Cuma memang kan seperti teknologi grafis komputer, teknologi processing, itu kan belum secanggih sekarang. Jadi memang sudah ada, tapi ranahnya masih dalam ranah pemakaian segelintir pihak saja. Jadi gitu. itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Kalau di era saya, berarti agak tuaan dikit gitu ya. Dikit aja sih. Tapi mungkin sempat juga merasakan itu di daerah begitu ya. Kita yang dapat kacamata 3 dimensi itu aja udah seneng banget gitu kan, yang warna-warni gitu kan, lihat TV. Nonton 3D sinetron gitu ya. kan. Iya, wah gitu kan. Ternyata perkembangannya mungkin ya itu kan basicnya teknologi juga dan tapi sebenarnya ada juga kalau bicara VR tadi sebelumnya ya. Betul. Sebenarnya kacamata VR itu konsepnya hanya stereoskopik lensa aja gitu. Jadi satu layar itu kemudian dilihatnya pakai stereoskopik lens gitu ya. Kalau dulu kita punya mainan yang kamera yang kita ceklek gitu, ada fotonya, kalau foto Ka'bah, keluarga datang dari dari Tanah Mekah, Suci ya, wah itu
oleh-oleh yang luar biasa tuh. Itu kan stereoskopik gitu. Cuma Mm-mm. memang VR ini tampilan stereoskopiknya bukan lagi gambar gitu ya, Mm-mm. tapi bisa video, Mm-mm. bahkan bisa konten interaktif gitu. Mm-mm. Makanya kalau kita bicara virtual reality, kita bicara bagaimana mengirim seseorang itu yang pakai kacamata virtual reality itu ke dunia virtual yang kita ciptakan sendiri gitu, atau kita buat gitu ya, itu sih. Dan Iya. mereka merasakan seolah-olah ada di situ, Mm-mm. gitu. Ya, dan dari tadi di circle-nya itu adalah tenaga pendidik, guru, tidak jauh dari dunia-dunia pendidikan, akhirnya membuat Anda yang aktif di dunia teknologi seperti tadi untuk juga hadir di dunia pendidikan, begitu ya? Betul, betul. Karena saya melihat potensi teknologi pendidikan ini gitu ya di Indonesia ini. Indonesia ini kan ya kita punya apa namanya bonus demografi kan. Gen Z, ini kita Gen Z udah banyak sekali gitu kan. Apalagi nanti Gen Alpha ini itu kan akan lebih banyak lagi gitu. Dan saya rasa gitu ya dengan kondisi bonus demografi plus tantangan juga karena juga Indonesia bentuk negaranya kepulauan. Jadi beberapa hal terkait distribusi ini kan kadang-kadang tidak merata gitu ya, atau mungkin sulit gitu untuk dijangkau. Nah, dengan adanya teknologi ini mulai dari apa namanya teknologi internet gitu ya, belajar online gitu, dan juga kita sudah istilahnya terpaksa diuji coba gitu ya Bang ya dengan COVID kemarin gitu. Akhirnya semuanya pakai Zoom dan sebagainya gitu. Nah, teknologi ini jadi sesuatu yang menurut saya dan juga menurut banyak sekali pakar pendidikan gitu ya di Indonesia dan juga pakar-pakar pendidikan di luar negeri juga, terutama yang dari UNESCO, UNICEF gitu ya, melihat bahwa teknologi pendidikan ini di Indonesia memang diperlukan gitu. Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah distribusi pengetahuan gitu ya, tapi juga apa namanya menyamaratakan istilahnya fasilitas-fasilitas fisik gitu ya yang mungkin sulit untuk dijangkau itu bisa disamaratakan atau bisa diserupai gitu dengan penggunaan teknologi khususnya virtual reality gitu. Kalau virtual reality kita bisa membuat misalkan bukan lab komputer, mungkin yang lebih ini ya, lab biologi misalkan. Kan bedah-bedah binatang ya, bedah-bedah kodok atau bedah serangga gitu kan. Dengan VR ini tidak lagi kita mesti bedah kodok beneran, karena kan seolah-olah kita membedah itu gitu. Terus kemudian di tingkat kejuruan gitu kan, misalkan mesin, terus kemudian beberapa praktek-praktek yang mungkin membutuhkan fasilitas yang cukup banyak, itu bisa divirtualkan gitu. Nah, untuk tingkat lebih tinggi juga sama, universitas, sekolah tinggi, kemudian vokasi, itu juga sama. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang bisa di-cover gitu ya dengan penggunaan teknologi virtual reality ini atau teknologi imersif lah. Gitu. Kita nggak cuma bicara VR, bisa juga kita pakai augmented reality atau AR gitu. Bisa juga kita pakai hologram. Jadi tergantung nanti pemakaiannya itu tergantung dari metode penyampaian pembelajarannya yang ingin dilakukan di kelas tersebut. Gitu sih Bang. Siap tidak sumber daya manusia ataupun infrastrukturnya juga di Indonesia atau bahkan mungkin di Kalimantan Selatan dengan hal-hal seperti itu? Nah, itu Bang. Kalau ditanya siap, kita bicara kalau kesiapan ini tentu kita harus melihat dari 3 faktor ya. Satu, kesiapan infrastruktur yang tadi Abang sebutkan. Kemudian yang kedua, faktor kesiapan guru-gurunya. Ya, sumber daya manusianya. Ketiga, faktor kesiapan memasukkannya ke dalam kurikulum seperti apa. Iya, betul. Ya kan, penggunaan teknologi ini. Itu jangan sampai penggunaan teknologi ini hanya sekedar memindahkan metode tekstual ke teknologi. Sama aja. Gitu. Dengan teknologi justru kita mesti merubah sedikit metode pembelajaran, masukkan dalam rencana pembelajaran. Nah, bagaimana impact-nya terhadap para peserta didik gitu ya, atau murid-murid. Gitu.
Nah, ditanya kesiapan, ini yang kami lakukan sebenarnya, itu ya di tim kami. Di virtual reality ini kita melaksanakan riset itu dari tahun 2017 hingga 2019. 2 tahun, Bang. Untuk membuat platform virtual reality untuk pendidikan itu ya, untuk membuatnya saja kita mungkin hanya butuh waktu 1 tahun ya, untuk membuat fondasi teknologinya atau softwarenya atau platformnya lah gitu. Tapi yang lama itu adalah bagaimana kita meriset ini supaya bisa teroptimize gitu ya, teroptimisasi untuk semua daerah di Indonesia dan semua fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Jadi kita melakukan istilahnya listing gitu ya. Kira-kira di Indonesia ini kecepatan internetnya yang paling lemot berapa nih? Gitu. Terus kemudian persebaran device handphone gitu ya, itu di Indonesia ini paling rendah berapa? Nah, kita cari semua yang paling rendah tuh, Bang. Terus penggunaan komputer gitu ya di lab sekolah, kan ada yang komputer untuk benar-benar komputer yang dipakai untuk praktik, ada komputer yang hanya digunakan untuk ujian, yang pakai mini PC itu. Nah, kita cari spek yang paling rendah lah pokoknya gitu dari info. Nah, ini kita juga kerjasama dengan beberapa asosiasi guru gitu, seperti PGRI, IGI dan sebagainya. Kita juga tanya informasi dan feedback dari mereka tentang sekolah nih fasilitas paling minim tuh apa sih gitu. Nah, dari dasar bottom paling minim ini kita berusaha 1,5 tahunnya lagi itu untuk mengoptimisasi teknologi yang kita buat supaya bisa works di sini. Setidaknya di atas ini dikit gitu. Nah, itu challenge-nya gitu. Jadi justru teknologi ini kalau kita bicara Indonesia diperlukan, tapi tantangannya juga adalah dia ini harus mengikuti bottom-nya juga. Karena kalau kita mau membuat teknologi yang inklusif, yang bisa dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya peserta didik dan juga tenaga pendidik, ya kita harus lihat bottom-nya dulu, gitu. Infrastrukturnya gimana caranya dia bisa bekerja di kecepatan internet yang nggak seperti di Jakarta gitu kan. Gimana caranya dia bisa berjalan di handphone atau laptop yang mid to low gitu kan gitu. Nah, itu yang mesti harus diuji coba terus gitu. Nah, jadi teknologi pun kalau mau masuk dan membantu dan punya manfaat di dunia pendidikan, kita pun juga harus melihat kebermanfaatannya gitu ya. Dari dan mulai yang paling keberlangsungannya, keberlangsungannya. Itu baru infrastruktur. Gimana caranya kita bisa tahu di bottom jalan nggak gitu kan, dari segi teknis ya, engineering. Kemudian dari kesiapan guru. Nah, sebelum kita masukkan teknologi tersebut, ya mau tidak mau kita mesti memperkenalkan. Nah, itulah kan gunanya kami juga pas setelah selesai kita riset itu segala macam, tidak kita langsung luncurkan gitu. Jadi kita kerjasama dengan asosiasi guru, persatuan guru-guru tersebut gitu ya. Kita buat pelatihan-pelatihan. Kemudian juga kerjasama dengan beberapa pihak seperti dulu waktu itu namanya masih Pustekom ya, di Kemdikbud, Pusdatin sekarang gitu. Nah, itu yang kita ajak kerjasama untuk melihat feedbacknya seperti apa, penggunaannya seperti apa gitu. Jadi kita roadshow ke beberapa kota bersama asosiasi guru dan sebagainya, sampai kita dapat feedback, kita pelatih mereka juga. Kita memperkenalkan, introduce ini teknologi ini bisa untuk ini gitu. Jadi kita offline dan online kita lakukan gitu. Nah, setelah memperkenalkan, kita dapat feedback juga, baru kita bangun komunitasnya. Kemudian setelah solid, kelihatannya feedbacknya sudah oke nih, udah bisa lah kita serap sebagai bahan evaluasi supaya kita bisa rangkai untuk step berikutnya gitu. Baru saat itu kita bisa benar-benar menemukan satu platform gitu ya, yang memang bisa digunakan insya Allah oleh semua jenjang tenaga pendidik gitu ya, di semua
jenis infrastruktur sekolah yang ada gitu ya. Karena juga kita memadukan dengan metode pedagoginya juga. Iya. Gitu, Jadi Bang. tidak secara tiba-tiba Tidak, Bang. atau dengan pertimbangan hanya untuk misalnya mohon maaf untuk komersialisasi, tujuan komersialnya tercapai tapi tujuan pendidikannya diindahkan. Seperti saya bilang tadi ada sustainability yang harusnya dipikirkan juga begitu kan. Iya, Sudah Bang. selesai saat ini, udah selesai ya kan banyak tuh media ajar yang disediakan setelah digunakan ya perlahan seiring waktu kan udah ditinggalkan nggak digunakan lagi. Iya. Tetapi 2 tahun kan riset yang belum lagi implementasi di lapangan juga dengan rekan-rekan guru Iya. udah uji coba. Jadi udah memang siap gitu kan Betul, begitu Bang. ya. Betul, Bang. Tidak serta-merta udah kita luncurkan gitu ya. Iya, Jadi nih, memang gitu. Iya. Karena memang saya melihat teknologi itu, maksudnya balik lagi Indonesia sangat membutuhkan teknologi pendidikan. Apapun itu, mau VR, mau AR, mau AI yang sekarang Iya, kan, ha. gitu. Butuh kok gitu. Hmm. Tapi sebelum kita aplikasikan, para penggiat teknologi pendidikan ini seperti saya dan teman-teman teknologi pendidikan yang lainnya, ya kita juga mesti lihat dulu bottom-nya seperti apa secara infrastruktur, kemudian bagaimana sebelum kita kasih itu kita juga memberikan introduction dulu gitu, pengenalan dulu, ini loh, ini bisa digunakan untuk ini. Nah, tapi jangan lupa juga karena ini kan digunakannya di kegiatan belajar mengajar di kelas gitu ya, baik offline ataupun online. Tentu harus didampingi oleh orang yang sangat mengerti tentang pedagogi. Iya. Iya kan? Kita nggak bisa memberikan teknologi, misalkan katakanlah kita bicara sekarang AI, gitu ya, jangan VR. AI lah sekarang yang banyak digunakan. AI ini sebenarnya bisa sangat membantu tenaga pendidik, juga peserta didik gitu ya. Tapi kalau tidak didampingi oleh pedagogi yang baik gitu ya, terus menggunakannya di dalam kelas, itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi bumerang sendiri sebenarnya gitu. Jadi saya kalau misalkan menggunakan AI di dalam kelas gitu ya, ya bisa aja saya semuanya soal saya bikin pakai AI gitu kan, atau muridnya yang jawab pakai AI. Tapi kalau misalkan dicampurkan dengan beberapa metode pembelajaran, didampingi di situ ya ahli-ahli pedagogi gitu, bagaimana AI ini bisa sebenarnya membantu loh di kelas gitu, mempercepat penyerapan murid dan sebagainya. Itu juga yang kita lakukan di virtual reality. Jadi alhamdulillahnya kita didampingi oleh beberapa pakar-pakar pedagogi, khususnya di teknologi pendidikan, Bang. Ya, dan di ujungnya ahli pedagogik yang berperan penting adalah guru. Betul, betul. Ya, karena Gitu. mereka yang membersamai peserta didik ketika penggunaan teknologi tadi. Iya, betul. Peran sentral mereka tidak bisa diindahkan dengan saya sampaikan beberapa kali harus ada etika dalam penggunaan teknologi, termasuk baik itu AI ataupun juga VR. Nah, tadi saya singgung sedikit tentang Kalimantan Selatan. Bagaimana untuk Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan ini alhamdulillah ya kita sudah beberapa kali gitu ya bekerja sama dengan BTIKP melakukan pelatihan guru ahli virtual reality atau pionir virtual reality di Kalimantan Selatan ini, dari jenjang SMA, SMK, bahkan juga beberapa kali ada jenjang SD, SMP juga gitu kan. Alhamdulillah gitu. Sebenarnya ini yang membuat tidak hanya saya ya, tapi mungkin tim yang ada di balik kegiatan virtual reality ini semangat terus gitu, Bang. Karena kita melihat pertama antusiasme gitu, bahwa para tenaga pendidik atau guru-guru yang ikut di pelatihan kita ini di Kalimantan Selatan ini, mereka datang dengan sebuah kesadaran akan sebuah isu bahwa memang perlu adanya penerapan teknologi untuk membuat kegiatan belajar mengajar jadi lebih menyenangkan, gitu. Makanya sekarang ada di kurikulum kita kan ada apa tuh, joyful, meaningful gitu, apalagi udah ditambahin itu gitu. Konsep deep learning-nya kan Iya, deep learning gitu, betul. Gitu. Dan ini juga sebenarnya sejalan gitu ya dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantoro sebenarnya gitu kan, Bapak pendidikan kita gitu. Beliau ini kalau misalkan dalam setiap pertemuan atau dalam setiap pidato selalu berbicara dengan membuka salam dengan salam bahagia, gitu kan. Sebagai guru
dan guru bangsa kita semua, Bapak Ki Hajar Dewantoro ini mengerti bahwa kalau kita dalam proses belajar itu pasti sulit. Namanya orang belajar gitu kan. Pasti ada tekanan gitu, pasti ada stresnya. Iya, Itu udah iya. pasti gitu. Gitu. Nggak mungkin belajar itu mudah gitu. Belajar ya belajar, kita namanya kita meningkatkan level kan, dari level 0 sampai 1, belum lagi 1 ke 10, 10 ke 1000 dan sebagainya. Itu pasti sulit, pasti ada tantangannya. Cuma bagaimana di proses itu kita tuh bahagia menjalaninya gitu kan. Nah, makanya kita dan teman-teman punya konsep juga bahagia belajar gitu, melengkapi merdeka belajar. Oke, belajar sudah merdeka, tapi merdeka harus bahagia dong. Nah, bahagia jangan belajar. pura-pura bahagia juga gitu kan. Nah, guru-guru yang ikut pelatihan di BTIKP Kalimantan Selatan ini, mereka hadir ini dengan antusiasme yang besar karena mereka juga membawa isu yang sama sebenarnya gitu. Mereka membawa isu yang sama bahwa sepertinya mereka mencari cara gimana sih caranya supaya di kelas ini lebih siswa-siswa ini lebih engagementnya atau keterikatan dengan gurunya ini lebih kuat, terus proses belajarnya lebih menyenangkan, sehingga mereka bisa melalui proses belajar itu dengan baik, dengan happy. Nah, ujung-ujungnya kalau orang belajar happy, ya nilainya insya Allah lah, nilainya akan di atas KKM lah, at least gitu. Gitu. Nah, jadi sudah berapa kali ya, mungkin 5 atau 6 kali gitu ya, kami bersama BTIKP melakukan pelatihan ini. Mungkin sudah ada ratusan gitu ya guru-guru yang dilatih oleh tim BTIKP, dan melihat antusiasmenya. Terus kemudian juga ada sekian banyak guru-guru yang hadir ini juga sebenarnya punya potensi tersembunyi, Bang. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngajar saja mereka ternyata. Mereka punya potensi tersembunyi. Bahkan kan terakhir kita dengan BTIKP ini ada lomba guru virtual reality kan. Di situ aja saya kaget gitu. Maksudnya melihat semifinalis dan juga finalis dan juga yang kita umumkan jadi juaranya gitu ya. Itu saya melihat ini baru sekali pelatihan, ada yang 2 kali pelatihan, ada yang baru sekali pelatihan, tapi sudah bisa membuat konten pembelajaran virtual reality itu dengan sangat apik gitu. Jadi memadukan antara apa yang mereka sudah bertahun-tahun mengajar mata pelajaran tersebut, kita kasih media itu kan, terus kemudian mereka berkreasi dengan itu. Jadinya benar seperti yang tadi disampaikan bahwa ahli pedagogi di dalam kelas itu ya adalah guru. Jadi konten-konten yang dibuat oleh para tenaga pendidik atau guru-guru yang ikut di lomba virtual reality ini, itu kita cukup kagum sih gitu. Kita kagum gitu dengan penataannya, cara mereka membangun storytellingnya, narasinya, terus kemudian menyambungkan dengan RPP-nya mereka. Ya alhamdulillah gitu. Jadi pelatihan ini juga bisa dibilang berhasil untuk mencetak guru-guru pionir khususnya di bidang teknologi virtual reality. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan begitu saja gitu kan. Banyak juga yang pelatihan hanya sekedar pelatihan, tetapi outcome-nya kan tidak begitu terasa gitu. Tapi kalau ini sudah bisa dibuktikan dengan tadi ada contohnya guru-guru yang ternyata memiliki potensi untuk ke arah sana. Ya artinya guru ini harus jangan sampai alergi juga dengan teknologi begitu. Iya, benar. Apakah itu hanya berlaku di guru yang muda-muda saja atau bagaimana? Ini kan kita banyak juga nih yang baby boomers juga masih ada. Ini bagaimana untuk mereka? Sebenarnya kita juga tidak bisa memaksakan penggunaan metode pembelajaran di dalam kelas, Bang. Jadi makanya kita pun juga punya konsep sebelum kita memutuskan memakai teknologi apa ya untuk di kelas, kita harus mengidentifikasi awalnya pre-identification kita. Itu ada 3. Kita identifikasi pedagogi siswanya kebiasaan siswanya dulu di kelas. Itu nanti hubungan dengan pedagogi atau cara metode apa sih yang cocok. Terus kemudian itu juga termasuk persebaran nilainya dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kesiapan infrastruktur dan juga kesiapan gurunya sendiri gitu. Jadi kesiapan ini
pre-identifikasi 2 yang harus dilakukan. Yang ketiga itu kesiapan bukan kesiapan ya. Apakah ready atau siap untuk dipadukan dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Itu kan. Dia pakai kurikulum apa, nah itu cocok nggak dengan teknologi ini. Nah, 3 hal ini sebenarnya yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi katakanlah kalau misalkan ada guru yang baby boomers misalkan, baby boomers itu di atas berapa ya Bang? 50 kan? 50-an. 55 ke atas ya? Iya, 55 ke atas. Kan masih belum pensiun tuh, masih ada juga. Iya. 55 ke atas katakanlah. Tapi secara kesiapan dia bisa gitu. Enggak jadi masalah sebenarnya gitu. Tapi ada juga guru yang mungkin usianya mungkin usia milenial ya, usia 30, 35 gitu ya. Atau guru-guru Gen Z gitu. Yang mereka secara pedagogi secara behavior muridnya, secara kesiapannya dia dan juga infrastruktur sekolahnya dia gitu. Ternyata mungkin dia lebih nyaman gitu ya mengajar dan lebih berhasil mengajar hanya menggunakan short content. Misalkan gitu. Atau hanya menggunakan teknologi AI yang sederhana gitu, ChatGPT gitu misalkan. Nah, itu kan balik lagi itu tergantung dari hasil identifikasi tersebut Bang. Gitu. Nah, kalau kita bicara virtual reality ini, yang terpenting adalah bagaimana konten pembelajaran ini yang mengkreasikan adalah gurunya, supaya ada kalau kita teman-teman ini bilang supaya ada soul-nya lah di konten itu gitu. Jadi kenapa itu yang kita latih ke guru-guru yang kita latih di pelatihan virtual reality ini, mengkreasikan gitu. Setelah mengkreasikan, kemudian di lomba ini juga menguji cobakan di kelas Bang. Jadi di kelas diuji cobakan, terus kita juga dapat video beberapa testimoni dari siswa-siswi di kelas tersebut. Bukti gitu. Dukung seperti itu. Bukti iya, dukung. sama kan ada sebelum menggunakan si VR ini, sebelum uji coba, ada mereka melakukan pretest dan posttest gitu. Ya, itu semua dijelaskan ke kita, nilai pretestnya segini, setelah pakai VR posttestnya segini gitu. Jadi semacam riset juga akhirnya mereka ya. Iya, gitu. Itu bahasanya mungkin semacam penelitian tindakan kelas. Iya, PTK. PTK. Ngerti juga PTK berarti ya? Iya. Gitu. Jadi ya VR ini kalau PTK tuh kita dari tahun 2020, 2021 tuh kita sempat meluncurkan program 1000 guru pionir VR. Gitu, 2020. Pas Covid. Jadi kita pengen tahu pas Covid ini virtual reality ini bisa nggak digunakan di kala semuanya lockdown. Gitu, semuanya online gitu. Bisa nggak digunakan gitu. Nah, dari situ kita pakai, terus kemudian 2021 kan ketika semuanya pelan-pelan dibuka sedikit-sedikit ya kan, sekolah juga kan pelan-pelan dibuka sedikit-sedikit, kita juga lakukan kerjasama dengan beberapa sekolah gitu ya, melakukan PTK gitu di sana gitu. Dan tadi hasilnya mungkin ada memang perbedaan signifikan antara yang sebelum pretested dengan posttest, ya memang hasilnya menunjukkan bahwa setelah menggunakan teknologi ada peningkatan dari sisi hasil pembelajaran ataupun juga kualitas pendidikan yang mereka dapatkan oleh peserta didik begitu ya. Artinya memang betul-betul teknologi ini saat ini memang tidak bisa dipisahkan lagi begitu ya. Betul Bang. Nah, pemerintah pusat juga ini kan juga gencar dengan digitalisasi pembelajaran. Astacita Presiden juga seperti itu, kemudian dengan program prioritasnya Kemendikdasman juga seperti itu, menyediakan berbagai macam sarana pendukung, interaktif panel juga kan diberikan, smartboard dan sebagainya. Ini artinya pemerintah pun juga harus dengan daya gedor yang luar biasa nih kan, harus juga mampu hadir terutama di daerah-daerah seperti itu. Nah, untuk pemerintah daerah bagaimana Mas seharusnya dengan teknologi ini?
Untuk pemerintah daerah ini, berarti lebih ke provinsi ya? Ya, Provinsi, provinsi ataupun kabupaten kota di Kalimantan kota, Selatan. kabupaten, Kalimantan Selatan. Ya, kalau khusus di Kalimantan Selatan dulu, ya di BTIKP ini saya melihat luar biasa ya, energinya gitu ya, terus kemudian, semangatnya gitu ketika bicara tentang teknologi pendidikan aplikasinya. Teman-teman di BTIKP Kalimantan Selatan ini, luar biasa gitu semangatnya untuk, terus memberikan, mmm, pengetahuan-pengetahuan baru ya, kemudian informasi-informasi baru teknologi pendidikan, ini, dan kemudian, eksekusi di ranah pelatihannya gitu, itu juga, semangat dan ya alhamdulillah terstruktur dengan rapih juga gitu. Karena udah 6 kali kita Iya. kerjasama di sini melihat, wah ini guru-gurunya juga antusias dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk Kalimantan Selatan ini setelah kita melihat potensinya gitu ya, setelah kita melihat, guru-gurunya, melihat sistem pelatihannya, melihat uji cobanya, saya rasa, waktu yang tepat juga gitu ya untuk, mungkin, diberlakukan uji coba di beberapa sekolah-sekolah yang, mungkin bisa dijadikan sekolah percontohan. Nah, datanya dari mana? Mungkin bisa diambil dari BTIKP. Dari sekolah mana nih yang bagus-bagus ini kan guru-gurunya, itu kan mungkin bisa ambil list dari situ. Nah, mungkin beberapa bisa kita tunjuk jadi sekolah percontohan gitu kan, pionir, virtual reality. Karena Iya. setahu saya saat ini belum ada yang, ada satu provinsi gitu ya, menjadi satu provinsi, pionir gitu ya, pionir Iya. teknologi pendidikan khususnya untuk immersive Dan ini teknologi itu bisa belum ada menjadi nih. inovasi daerah artinya ya. Betul betul, Mhm. gitu. Dengan persebaran juga, apa namanya, daerah-daerah di Kalimantan Selatan ini kan, makanya saya juga kadang-kadang agak kaget juga tuh kalau pas ada guru datang dari daerah yang dari daerahnya ke Banjarmasin tuh makan waktu 4 jam, 6 jam gitu kan. Iya. Ah, itu kan kalau misalkan, persebaran teknologi atau khususnya VR ini bisa digunakan di sekolahnya mereka, tempat mereka mengajar, itu manfaatnya kan sangat luar biasa, Bang, gitu. Jadi persebaran, mmm, pengetahuannya itu gitu ya, tidak lagi terkendala oleh fasilitas fisik dan jarak dan Iya. waktu gitu. Karena kita bicara virtual reality, semuanya akan mengalami atau experience hal yang sama, gitu kan. Karena dunia virtualnya dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah murid-murid ini akan, merasakan ada di dalam situ, gitu. Jadi, jarak, waktu, terus kemudian, fasilitas itu tidak lagi menjadi sebuah, masalah gitu. Kalau Iya. kita bicara untuk sekolah-sekolah di Kalimantan Mhm. Selatan ini ya. Mhm. Plus guru-gurunya juga sudah dilatih, itu kan ratusan gitu, bahkan mungkin ribuan saya nggak tahu ya, ratusan mungkin ya. Plus kita juga udah punya juara-juaranya gitu kan. Plus, sudah dilakukan juga beberapa uji coba di kelasnya mereka masing-masing dan alhamdulillah, hasilnya pun positif gitu. Jadi sepertinya hal-hal yang dibutuhkan untuk persiapan ini sudah dilakukan gitu sama BTIKP kan. Nah, jadi mungkin ya saatnya, pemerintah provinsi atau mungkin daerah juga gitu ya, yuk kita sama-sama nih udah ada fasilitasnya, sudah jalan, guru-gurunya sudah, terlatih gitu kan. Nah, tinggal bagaimana dari peran pemerintah untuk, melanjutkan hal-hal positif seperti ini. Iya. Itu sih, Ini Bang. hal-hal positif yang disambut harus dengan antusias juga oleh pemerintah daerah kabupaten kota karena sepertinya Iya. masih di jenjang provinsi sih yang Iya. seperti ini kan. Tapi benar sekali tadi Mas Andes bilang bahwa perlu ada inovasi. Sekolah rujukan Google sudah ada di Kalimantan Selatan dan itu Sudah. ada satu gitu kan di Hulu Sungai Tengah. Nah, mungkin saatnya juga perlu kita sekolah yang anggaplah yang pionir VR tadi begitu ya. Heeh. Ini mungkin sesuatu yang menarik juga kalau diterapkan di Kalimantan Selatan dan itu tidak hanya punya provinsi, tapi kan Iya. sekolah-sekolah juga sebarannya kan di kabupaten kota. Pemerintah daerah kabupaten kota juga harus melirik hal seperti ini. Nah, Mas, ada tidak mungkin pesan Anda kepada kawan-kawan guru? Kalau tadi guru kita ini potensi di Kalimantan Selatan ini. Nah, ada tidak mungkin pesan Anda bagi kawan-kawan yang
mungkin saat ini belum tersentuh hatinya untuk juga melibatkan teknologi-teknologi dalam yang lebih optimal begitu ya dalam mungkin mereka sudah menggunakan teknologi tapi tidak begitu masif. Ada tidak pesan untuk kawan-kawan ini? Untuk kawan-kawan pendidik ya, berarti ya. Pendidik ini berarti juga termasuk orang tua kan? Betul. Ya. Guru Jadi yang nggak di cuma rumah kan. guru, iya. Ya. Ya, jadi kalau dari saya melihat gitu ya, berarti sudah dari 2017 saya mulai riset. Kemudian 2019, 2017 berarti sudah hampir 10 tahun ya Bang ya. Berarti 8 tahun ya dari sejak saya pertama riset nih ya. Jadi 8 tahun ini dari mulai riset, kemudian mengaplikasikan, kemudian melihat bagaimana hasil dari aplikasi tersebut gitu ya, hasil dari program tersebut, kebermanfaatannya untuk murid-murid atau siswa gitu ya. Teknologi ini tidak hanya virtual reality, tapi semua teknologi itu mau tidak mau dia akan datang, gitu. Mau tidak mau teknologi ini akan digunakan oleh banyak orang, gitu. Ini saya lihat sini aja ya Bang ya, supaya bisa tatap mata saya. Jadi teknologi ini bukan sesuatu yang bisa dihindari, gitu. Jadi karena dia datang dengan begitu cepat, saking cepatnya tidak hanya di Indonesia, di semua negara pun kadang-kadang peraturan pemerintah itu kejar-kejaran dengan inovasi teknologi, gitu. Nah, ketika dia datang, gitu ya, bagaimana kita cara menyambutnya, gitu. Jadi teknologi ini pun, gitu ya, apapun itu, mau dia virtual reality, mau dia virtual world, gitu ya, mau dia AI, gitu, mau dia apapun lah itu, dia punya dua sisi juga, gitu ya, sisi yang baik dan sisi yang buruk, gitu. Ini sudah hukum alamnya untuk teknologi. Nah, kita sebagai tenaga pendidik, berarti di sini tidak hanya Bapak Ibu guru gitu ya, tapi juga sebagai orang tua gitu ya, tenaga pendidik juga kepala sekolah dan teman-teman dari kedinasan juga, pokoknya semua tenaga pendidik ya, dalam definisi tenaga pendidik. Ini kita mesti cermati gitu ya, ketika ada teknologi baru yang masuk, jangan dulu kita judge bahwa teknologi ini akan bisa menggantikan kita, gitu, akan bisa menyaingi kita gitu. Tapi bagaimana kita coba menganalisis bersama-sama bahwa dengan penggunaan teknologi yang datang ke kita ini, gitu ya, lewat handphone, lewat apapun itu bagaimana caranya ini bisa kita gunakan untuk setidaknya yang pertama kali bisa dilakukan adalah setidaknya di kelas itu kita memunculkan kalau bahasa Inggrisnya tuh sparks gitu. Apa Bang ya? Sparks itu kayak kembang api. Iya, percikan bahagianya anak-anak gitu dengan menggunakan itu. Nah, sudah banyak contoh-contoh gitu ya. Ada guru yang menggunakan AI, guru SD menggunakan AI untuk membuat foto-foto muridnya ketika sudah besar nanti gitu kan. Nah, hal-hal sederhana terlihat sebenarnya ini penggunaan teknologi yang sederhana, tapi dengan narasi, message, pesan dan kemudian metodologi pembelajaran yang jelas dilakukan di kelas tersebut, itu membuat siswa-siswinya justru malah lebih terinspirasi gitu oleh apa yang disampaikan oleh tenaga pendidiknya. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Jadi sebelum kita berpikir teknologi ini bisa membantu siswa untuk naik nilainya gitu ya, atau naik pengetahuannya, kecepatan tangkapnya naik gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan teknologi ini, at least sebelum kita ke situ, kita buat kelas kita bahagia dulu, gitu. Nah, gimana nih gitu? Mau pakai VR, mau pakai AR, mau pakai AI, itu terserah dari Bapak Ibu sebagai pendidik gitu ya. Karena balik lagi, kita memutuskan untuk menggunakan teknologi pun harus ada identifikasinya.
gitu. Harus ada keputusan yang tepat gitu, bahwa oke, kelas saya kayaknya cocok dengan ini. Nah, cocok dengan teknologi A. Nah, teknologi A ini dipakai dengan metodologi pembelajarannya yang saya lakukan adalah seperti ini gitu. Jadi dua hal ini yang harus digabungkan juga gitu. Jadi tentunya penting sekali pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu datangi gitu ya, khususnya yang membahas tentang teknologi pendidikan. Nah, kalau di Kalimantan Selatan ini ada BTIKP, mungkin setiap update dari BTIKP ini juga harus diikuti gitu ya, harus sebaiknya diikuti pelatihan-pelatihannya. Kemudian juga karena BTIKP juga bisa kita bilang juga sebagai tenaga pendidik ya Bang ya. Nah, mungkin support dari government gitu ya, dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota juga, mungkin ini juga bisa jadi satu cerminan gitu ya, bahwa apa yang dilakukan BTIKP ini untuk teknologi pendidikan, penyerapannya, pengaplikasiannya itu sudah sangat bagus. Jadi butuh kita support sama-sama, kemudian juga guru-guru ini jadi seluruh lingkaran tenaga pendidik ini secara holistik ekosistem nih di Kalimantan Selatan nih, itu kalau sudah tersupport dengan baik, insya Allah lah pendidikan di Kalimantan Selatan ini bisa maju dengan pesat lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini bisa membuat anak-anak ini bahagia. Tidak hanya anak-anak jadi kecanduan. Kan kalau sekarang kan sebenarnya challenge-nya adalah saingannya tenaga pendidik ini sebenarnya teknologi itu sendiri gitu kan, short content dan sebagainya gitu. Anak-anak jadi kecanduan gitu ya. Nah, gimana caranya kita menyaingi ini gitu dengan membuat mereka sebenarnya lebih merasa bahagia gitu ketika berada di kelas. Gitu. Nah, kita gunakan senjata yang sama gitu kan dengan teknologi juga gitu. Karena teknologi ya harus dilawan dengan teknologi gitu. Jadi kendaraannya harus sama-sama nih gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidik ya, orang tua, kemudian teman-teman di institusi pendidikan, di dinas pendidikan, kemudian pemerintah juga, yuk kita sama-sama karena memang guru-guru di Kalimantan Selatan dan juga siswa-siswi di Kalimantan Selatan ini punya potensi yang sangat besar gitu. Banyak tokoh-tokoh besar Indonesia ini datang dari Kalimantan Selatan gitu ya. Dan ini memang membuktikan bahwa Kalimantan Selatan ini memang dari segi histori juga punya banyak sekali peran gitu untuk Indonesia ini. Ya, termasuk tadi potensi-potensi kawan-kawan yang ternyata seperti mulia terpendam yang harus kita gali dan kita munculkan melalui pelatihan-pelatihan tadi, termasuk kompetisi-kompetisi untuk mengasah mereka. Dan mungkin bisa saya tarik begitu ya, Mas Andes ya, bagaimana dengan teknologi yang kita gunakan, kita manfaatkan untuk dunia pendidikan dengan tepat, dengan bijak, di tangan ahli pedagogik yang tepat, yang bijak pula, membuat kelas itu akan lebih bahagia dan menyenangkan. Niscaya tujuan-tujuan pendidikan, kualitas-kualitas sumber daya manusia Indonesia ini akan menjadi lebih baik ke depan, begitu Mas Andes ya. Sang waktu terbatas Mas Andes, kita harus segera akhiri obrolan kita di podcast kali ini. Mungkin bisa lanjutkan di lain kesempatan dan nanti akan kembali lagi ke Kalimantan Selatan begitu ya. Insya Allah. Dan banyak mungkin hal yang nanti kita bisa gali kembali dari Mas Andes. Sayang sekali waktu kita terbatas, kita harus segera akhiri di obrolan kita. Sukses selalu Mas Andes. Salam untuk kawan-kawan dengan VR-nya dan mungkin dengan inovasi-inovasi barunya nanti begitu ya. Salam juga untuk keluarga guru di rumah dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih. Selamat kembali ke kampung halaman, ke daerah khusus Jakarta. Sampai jumpa Mas. Yang lagi banjir ya. Iya, lagi banjir ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang. Demikian sahabat obrolan kami dengan Andes Rizky, salah satu orang muda begitu ya, pegiat teknologi dan inovasi pendidikan. Semoga apa yang kami perbincangkan nanti bermanfaat dan memberikan informasi serta pencerahan untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum Mas.